Kita sudah mau sampai di Kampung Ivi Mahat, di mana tempat pemukiman suku Marin ada di sana. Pagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu wa minna wa minkum wasyamana wasyamakum dari Papua. Salam buat kalian semua Indonesia. Inilah beberapa cuplikan perjalanan ekstrim Bobon Santoso saat menjelajahi tanah Papua bersama kawalan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. YouTuber dan food vlogger asal Bali ini tanpa lelah menyusuri desa-desa kawasan Papua hingga harus melewati desa terpencil dengan resiko bisa saja bertemu kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Bobon bahkan sempat membuat masakan daging dengan porsi besar yang dimasak melalui kuali besar yang disebutnya kuali merah putih. Mama papa kita harus makan 10. Silakan mama. Mohon maaf kalau lama. Ini pasti enak karena tadi sudah dibantuin mama dan penuh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Masakan kita masakan penuh cinta. Buat mama papa semua. Sehat-sehat. Saya bagi-bagiin lagi. Silakan. Mama silakan mama. Silakan mama. Silakan. Mohon maaf mama. Hati panas. Mama silakan mama. Iya. Mama silakan. Mohon maaf tangan kiri ya mama. Mohon maaf tangan kiri. Silakan. Grace, bilang apa Grace? Grace. Oh, nama abang juga Grace juga nih. Nama adik anak. Silakan. Nah, silakan. Ambil minum. Oh, ini buat ini. Oke. Panas, hati-hati. Kita memang semuanya buat warga Kombot di sini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati panas. Oke, hati-hati jalannya. Wah, mama, mantap mama. Iya, di sini saja. Satu keluarga. Nah, kita mah nggak pernah pelit-pelit kita nih. Mama, tambah lagi mama. Tambah lagi nggak? Tambah lagi dong. Waduh, kita mah jauh-jauh ke sini memang warga sini harus puas. Kapan lagi? Benar mama ya? Sudah. Sampai mamanya bilangin sudah. Tambah kuah lagi deh. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pegang di belakang ya. Pegang di belakang ya. Iya, sejak tahun 2023, Bobon memang merancang konten kuali merah putih dengan menjalani tur perjalanan food vloggernya ke berbagai daerah. Namun di Papua, tampaknya Bobon terbilang lebih lama hingga mirip sebagai relawan. Bahkan hingga Lebaran kemarin, Bobon masih berada di tanah Papua hingga menyusuri perbatasan Papua dan negara tetangga yakni Papua Nugini. Kita sekarang mau cek patok perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Untuk mengecek patok dan tentunya harus menggunakan senjata lengkap, body vest, mengantisipasi hal-hal tak terduga. Ini body vest lengkap dengan pengaman di area vital dada dan kepala. Tidak menyangka perjalanan ini cukup sulit dan panjang. 2 jam menggunakan mobil, kami pun tiba di pos milik tanah untuk mengganti kendaraan bermotor. Beristirahat sejenak dan menjaga perut tidak kosong untuk mencegah terdampak malaria adalah wajib di Papua. Saya terkejut dengan kondisi pos yang kecil dan menemukan banyak lubang bekas tembakan peluru. Bagi rekan tentara ini biasa saja. Bagi kami sipil ini berbeda. Kita sempat dengar berita di Yaukimo sempat terjadi meninggal karena kelaparan ya, baru-baru ini ya. Perjalanan pun dilanjutkan selama 3 jam, melewati kontur jalan tanah merah. Apabila di tengah perjalanan diguyur hujan deras, maka habislah kami. Seringkali rekan Satgas terpaksa tidur di hutan dikarenakan akses jalan yang terputus. Perjalanan ini tidak mudah, asing bagi kami. Ditambah dengan isu keamanan yang beredar, ini cukup menegangkan. Sampai di setengah jalan atau jembatan rusak. Kita nggak bisa lewat lagi untuk mobil. Jadi ada separuh jembatan yang terputus. Nah, kita dijemput sama rekan-rekan, jadi sana ada mobil lagi. Jadi kita sekarang akan pindahin logistik. Gila sih, nggak mudah. Halo bang, siap bang, izin ngerekam bang. Siap. Salam kenal bang, Bobon bang. Di sini berbahaya bang ya? Iya bang. Salam kenal, Bobon. Dalam bang. Papua itu agak menakutkannya selain kelompok kriminal bersenjata, kita juga takut khawatir dengan malaria.
malaria yang sangat membunuh di sana. Jadi malaria kita ternyata di Indonesia ini ada malaria kita ini yang stadium pertama dan keempat. Di mana yang keempat ini udah stadium akhir yang paling mematikan. Jadi banyak rekan-rekan tentara kita meninggal gugur justru karena malaria di sana, Om Ded. Meski terlahir di Bali, namun Papua seolah memiliki kesan tersendiri bagi Bobon. Apalagi kepada Deddy Corbuzier, Bobon mengaku rela merogoh kocek sendiri dengan menjual mobil mewahnya demi membiayai petualangan kuali merah putihnya ke Papua. Bahkan, Bobon tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan bagaimana kondisi warga Papua di pedalaman dengan seluruh keterbatasan akses dan makanan. Ini gue tanya, lu ngapain jual mobil Alphard, emang kenapa? Jadi sama dia tuh mau dibuat biaya dana masak ke Papua. Iya. Pakai duit lu sendiri. Jadi benar, Om Ded. Jadi waktu itu gue kan terbatas uang ya. Terbatas uang dan gue tahu kalau masak di Papua itu besar biayanya. Salah satunya ya untuk yang instan. Karena kalau misalnya sebenarnya kita sebagai influencer itu kan masih punya opsi kerjasama dengan brand. Betul. Cuma kalau misalnya mendadak atau cepat banget, brand itu juga susah sekali. Mikir dulu apa dulu. Dan jauh hari. Akhirnya gue harus kayak, mobil gue jual juga deh, karena gue masih punya mobil satu lagi, kayak gitu kan. Dan cukup bersyukur lah, artinya supaya keluarga gue juga bersyukur, maksudnya dengan punya mobil berkendara kemana-mana bisa. Ya ini kita masih bisa donasiin buat masak-masak. Di Papua, Bobon memang tak hanya memasak dalam kuali besar. Ia juga ikut mendistribusikan susu dan makanan lain hingga mendatangi sekolah-sekolah. Ini adik sekecil request, Bang pakai ini Bang, boleh lah. Kita kan memang buat warga sini. Ini di atasnya. Pengen ikut dia, jadi nganter kita sampai ke luar jalan sini, lalu bakalan balik lagi ke sini. Ya. Kan satu orang dua. Ayo silakan sama-sama. Saking sentimentalnya setelah berpetualang dengan TNI yang bertugas, Bobon sempat menantang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk melaksanakan kelompok kerja nyata alias KKN di tanah Papua. Bobon bahkan rela menghibahkan seluruh penghasilannya sebagai konten kreator jika BEM UI siap melaksanakan KKN di Papua. Postingan Bobon berupa tantangan pada BEM UI itu pun viral hingga menuai kontroversi. Ya mungkin karena dari awal konten gue masak itu Om Ded, yang seperti gue bilang, yang awalnya cuma hobi, tapi begitu banyak dapat doa dari teman-teman, dari orang yang hadir, dan kita ngelihat antusias orang. Mungkin gue salah satu konten kreator yang interaksi dengan masyarakat itu paling banyak di Indonesia ya. Karena sekali masak juga gue ratusan dan ribuan orang. Nah karena gue berinteraksinya dengan banyak orang, akhirnya gue ngerasa gue harus berbuat lebih untuk mereka. Jika Bobon belakangan perhatiannya teralih untuk tanah Papua, pemeran Chandra di sinetron Cinta Berakhir Bahagia yakni Joko Syarif diam-diam rupanya punya usaha kuliner khas Betawi berupa kerak telur. Namun Joko tak hanya mau berpangku tangan semata, di sela kesibukannya Joko bahkan ikut menjadi chef dengan ikut mengolah kerak telur. Dan inilah kegiatan Joko di sela break syuting di kedai kerak telur miliknya. Usaha kerak telur aku guys, nah di sini guys. Kebetulan kita udah 2 bulan lebih sih Kak di sini. Kita usaha di sini, kita alhamdulillah kita cari usaha di sini, kebetulan rame sih alhamdulillah di sini Kak. Semenjak dari bulan puasa sampai sekarang alhamdulillah income-nya juga alhamdulillah banget sih, bisa buat isi-isi jajan lain. Sekarang gue mau nunjukin ke kalian gimana caranya aku bikin kerak telur dari awal sampai aku ngasih ke pembeli. Ayo ikuti aku. Sebenarnya aku juga masih belajar ya, karena aku kan juga masih aku juga ada karyawan, jadi ya, tapi kurang lebihnya aku tahu sih. Jadi kalau masih belajar ya, kita udah
Joko tampaknya tak mau hanya sekedar mengandalkan penghasilan dari perannya di sinetron. Apalagi sebagai artis, ia masih perlu mengasah peran hingga kelak bermimpi bisa bermain film layar lebar. Lantas selain usaha kuliner, usaha apa lagi yang akan dijajaki Joko? Aku punya usaha sendiri, kerak telur. Kebetulan kan ayah aku kan orang Betawi nih. Jadi aku belajar. Walaupun masih belajar ya, tapi alhamdulillah sih jalan sih sampai sekarang. Jadi ketika aku ada waktu luang, daripada waktu aku kebuang kan, mending aku manfaatin buat bisnis gitu. Udah hampir dua bulanan sih Kak. 2 bulan aku mulai belajar, kemudian aku langsung eksekusi di lokasi, dan kebetulan hasilnya sih alhamdulillah ya. Jadi sampai sekarang masih aku tekunin juga buat ngisi waktu luang lah gitu. Waktu itu ada pandemi Covid tuh waktu itu. Jadi aku kena salah satu dampak karyawan yang kena PHK gitu loh. Jadi dari situ aku mikir gimana caranya aku tuh bisa mendapat pekerjaan lagi loh. Ibaratnya pekerjaan yang tidak terpengaruh dari dampak positif pandemi gitu. Jadi kebetulan entertain ini kan salah satu hobi aku juga kan, karena aku awal tertarik entertain sebenarnya dari zamannya SMA aku udah tertarik. Awalnya sih tertarik dari modeling, kemudian kita coba ke iklan. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri nih buat masuk ke dunia acting gitu loh. Dan sampai saat ini alhamdulillah aku bisa berdiri sampai seperti sekarang.